Penyebar agama Islam pertama di Jambi yang dikenal adalah Datuk Paduka Berhalo, yang kemudian dilanjutkan oleh putranya, orang Kayo Hitam. Berikut adalah penjelasan singkatnya. Datuk Paduka Berhalo. Beliau dikenal sebagai tokoh yang memperkenalkan ajaran Islam di lingkungan Istana Kerajaan Melayu Jambi, dan merintis bentuk pemerintahan Islam di negeri Melayu Jambi. Orang Kayo Hitam. Ia adalah putra dari Datuk Paduka Berhalo yang melanjutkan penyebaran Islam, dan diangkat menjadi raja pada tahun 1502, di mana Islam mulai tersebar secara masif ke berbagai daerah di Jambi, karena didukung oleh sistem pemerintahan Pangeran Wirokusumo. Ia juga dikenal sebagai seorang penyebar agama Islam di kota seberang Jambi, dan mendirikan Masjid Al-Ihsaniyah yang pertama kali. Ahmad Barus II atau Ahmad Salim. Ia dikenal dengan gelar sebagai Datuk Paduka Berhalo, dan muncul sebagai awal bertapaknya kerajaan Melayu Islam. Bukti peninggalan sejarah. Peninggalan Kesultanan Jambi meliputi makam Taman Rajo-Rajo, dan Masjid Agung Al-Falah Jambi. Di tengah hiruk-pikuk kota Jambi, terdapat sebuah tempat yang menjadi saksi bisu perjalanan sejarah Kesultanan Jambi. Taman Rajo-Rajo, yang terletak di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Legok, Kota Jambi, adalah kompleks pemakaman yang menyimpan banyak kisah dan tokoh penting dari masa lalu, termasuk pahlawan nasional Raden Matahir. Taman Rajo-Rajo bukan saja hanya tempat peristirahatan terakhir para tokoh penting, tetapi juga sebuah pengingat akan sejarah dan warisan budaya Jambi. Makam ini menjadi bagian penting dari perjalanan sejarah di daerah Jambi. Kompleks pemakaman ini telah ada sejak zaman kolonial Belanda, dan tidak banyak mengalami perubahan posisi dan lokasi. Di antara makam-makam tersebut, terdapat makam Sultan Mahmud Mahidin dan istrinya, Roro Isah. Sultan Mahmud memerintah Kesultanan Jambi sekitar tahun-tahun 1821 sampai tahun 1826. Sebuah periode penting dalam sejarah Jambi. Masjid Agung Al-Falah. Masjid ini terletak di Jalan Sultan Taha Nomer 60, Legok, Kecamatan Telanaypura, Kota Jambi. Lokasi masjid ini sangat strategis, karena berada di pusat kota. Namun siapa sangka, di balik indah dan megahnya masjid ini memiliki sejarah menarik dan arsitektur yang unik. Tanah lokasi dibangunnya Masjid Agung ini berdiri, dulunya merupakan pusat kerajaan Melayu Jambi. Namun pada tahun 1885, dikuasai penjajah Belanda, dan dijadikan pusat pemerintahan dan benteng Belanda. Kemudian ini tanah punya sejarah, inilah tempat kerajaan Melayu, Jambi, di sini. Tapi sebelum kemerdekaan, tanah lokasi tempat ini diambil oleh Belanda, yang kemudian berhasil direbut kembali oleh kerajaan Jambi setelah Sultan Taha. Dikutip dari berbagai sumber, Sultan Taha terpilih menjadi pemimpin di Kesultanan Jambi pada tahun 1858. Terima kasih sudah menonton CNC Channel, semoga bermanfaat.